Oke, part terakhir yaitu pembahasan tugas yang ketiga untuk mata kuliah kalkulus. Diketahui ada 5 soal ya seperti ini. Kita bahas dari nomor yang pertama. Yang pertama adalah diketahui fungsi fx 1/4 x pangkat 4 min 2/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat plus 2x min 1. Soal yang pertama adalah tentukan nilai X yang memberikan titik kritis. Titik kritis itu bisa diperoleh dengan 3 cara, yaitu dengan mencari ujung selang, kemudian ada titik stasioner, sama satu lagi namanya apa ya, saya lupa, tapi ada 3. Dan pada kasus kali ini kita menggunakan titik stasioner karena tidak diketahui pada soal titik ujung selangnya. Oke, cara mencari titik stasioner adalah turunan pertama dari fungsi fx. Jadi ketika kita punya rumus fungsi, kita turunkan pertama, kita dapatkan 1/4 kali 1/4 sama dengan x pangkat 3 min 3 kali 2/3, ini sama dengan x pangkat 2 min 2 x pangkat 2 min x plus 2. Kemudian kita faktorisasikan sehingga kita dapatkan nilai x adalah 1, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan min 1. Itu adalah 3 titik kritis yang kita peroleh. Kemudian untuk soal yang B, kita tentukan di mana fungsi fx itu naik dan di mana fungsi fx itu turun. Fungsi fx itu dikatakan kurva fx itu dikatakan naik, monoton naik apabila nilai turunan pertama itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Kemudian kalau dia kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka fungsi fx itu akan monoton turun. Karena kita memiliki titik pemecah yang tadi kita cari, yaitu titik kritisnya ada 1, min 1, 1, dan 2, maka kita peroleh 4 interval, yaitu dari sisi sebelah kiri ada min tak hingga sampai dengan min 1, kemudian min 1 dan 1, kemudian 1 dan 2, dan 2 sampai tak hingga. Terus kita uji tandanya. Pada interval min tak hingga dan min 1, kita ambil nilai random, yaitu min 2 ya. Kita masukkan ke dalam turunan fungsi yang pertama tadi, kita dapatkan hasilnya adalah min 12. Min 12 ini artinya pada fungsi interval, pada interval minus tak hingga dan min 1 itu kurva fx itu monoton turun karena nilainya adalah negatif. Kemudian pada interval min 1, 1 kita ambil nilai 0, kemudian didapatkan hasilnya adalah 2, berarti lebih dari 0, yang artinya itu monotonnya naik. Kemudian pada interval 1 dan 2 kita ambil nilai 1,5, didapatkan hasil minus 2,48, dimana fx-nya berarti turun. Kemudian pada interval 2 sampai tak hingga kita ambil nilai 3, didapatkan nilai 8, yang artinya fx itu monoton naik. Jadi di daerah sini, di sini adalah intervalnya kurva monoton turun. Di sini monoton turun, di sini monoton naik, di sini monoton turun, di sini monoton naik. Jadi gambar kurvanya adalah gelombang naik turun naik turun. Kemudian selanjutnya untuk yang C, tentukan di mana fx cekung ke atas atau fx cekung ke bawah. Syaratnya dikatakan cekung ke atas apabila turunan kedua dari fungsi itu lebih dari 0, itu maka menghasilkan cekungan ke atas. Jikalau kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Kita turunkan dulu turunan yang kedua, kita dapatkan hasilnya 3x pangkat 2 min 4x min 1 lebih dari 0. Kita masukkan beberapa nilai, kita ambil nilai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita lihat hasilnya 19 lebih dari 0, berarti dia betul, dia cekung ke atas. Terus min 1, 6 lebih dari 0, cekung ke atas. Min 1 lebih dari 0 itu salah ya, berarti dia cekung ke bawah. Kemudian
min 2 lebih dari 0 salah juga, berarti cekung ke bawah. 3 lebih dari 0 betul, berarti cekung ke atas. 14 lebih dari 0 cekung ke atas. Sehingga jika kita gambarkan pada garis bilangan, kita dapat lihat bahwa kurva fx ini cekung ke atas pada interval minus tak hingga sampai minus 1 dan cekung ke bawah pada interval min 1 dan 2, min 1,2 dan cekung ke atas lagi pada interval 2 sampai tak hingga. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita cari titik kritisnya dahulu ya, sama seperti yang soal nomor A tadi. Pada turunan yang pertama kita cari nilai x-nya, kemudian setelah itu kita masukkan nilai yang kita temukan itu ke dalam fungsinya, fungsi yang pertama ya, yang sebelum diturunkan. Maka untuk mencari nilai yang paling besar ya, untuk f sama dengan 1 hasilnya adalah 0,08, untuk f sama dengan 2 itu hasilnya minus 0,33, dan untuk nilai f sama dengan x sama dengan min 1 kita dapatkan minus 2,58. Untuk itu nilai minimumnya adalah minus 2,58 dan untuk nilai maksimum adalah 0,08. Yang C, apakah fx itu memiliki titik belok? Dia tidak memiliki titik belok ya, karena nilai turunan fungsi kedua itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk soal yang nomor 2, diketahui jumlah dua bilangan positif adalah 90 jika bilangan kedua dikuadratkan kemudian dikalikan dengan bilangan pertama menghasilkan yang sebesarnya nilai maksimum. Berapakah masing-masing nilai bilangan tersebut? Ini adalah pengaplikasian dari turunan, maka bisa digambarkan sebagai berikut. Jumlah dua bilangan itu adalah 90 ya, ini salah. Ini 90. Nah, 90, oke. Berarti bilangan yang pertama kita umpamakan sebagai x dan bilangan yang kedua kita umpamakan sebagai 90 min x ya. Lalu diketahui soal bilangan kedua itu dikuadratkan kemudian dikalikan dengan bilangan 1, maka didapatkan seperti ini. 90 min x dikuadratkan dikali x. Jadi kita dapatkan x pangkat 3 min 180 x kuadrat plus 8100 x. Ini adalah fungsi fx-nya. Kemudian untuk mencari nilai maksimum kita menggunakan titik stasioner. Mencari titik stasionernya dulu, kita turunkan fungsinya. Turunkan yang pertama, kita dapatkan nilai x sama dengan 90 dan yang x yang kedua itu sama dengan 30. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi yang pertama tadi yang x pangkat 3 min 180 x kuadrat plus 8100 x itu kita masukkan, kita ganti nilai x menjadi 90. Kita dapatkan nilainya 0 dan kita masukkan lagi yang satu lagi yang 30, kita dapatkan nilainya 108.000. Untuk itu nilai maksimalnya adalah 108.000. Karena x sama dengan 30 itu menghasilkan nilai maksimum, berarti bilangan yang pertama itu adalah 30, sedangkan bilangan yang kedua adalah 90 dikurangi 30 yaitu 60. Jadi hasilnya karena 60 tambah 30 adalah 90. Kemudian untuk mencari asimtot nomor 3, asimtot. Untuk mencari asimtot tegak kita perlu memfaktorialkan ya. Untuk kita perlu mencari nilai x-nya disama dengankan 0. Contohnya sebagai berikut ya. Kita faktorialkan x kuadrat min x min 2 ini menjadi x min 2 dikali x plus 1 per x min 1. Jadi x min 1 itu sama dengan x sama dengan 1. Jadi asimtot tegak pada kurva fx ini adalah x sama dengan 1. Untuk mencari asimtot dasar kita menggunakan limit tak hingga, limit x menuju tak hingga ya. Caranya mengerjakan limit x menuju tak hingga ini adalah dengan membagi bilangan yang memiliki kuadrat paling besar, yang memiliki pangkat yang paling besar. Dalam konteksnya ini x pangkat 2 ini adalah yang paling besar ya. Jadi semua ruas dari fungsi ini dibagi dengan x pangkat 2.
Setelah kita dapatkan hasil ya sama dengan 1 dibagi 0 sama dengan 0. Berarti untuk nomor A ini dia tidak memiliki asimtot datar. Untuk yang B sama, mencari asimtot datarnya menggunakan limit X menuju tak hingga ya, dibagi dengan X dengan pangkat yang paling besar. Jadi Y sama, kita dapatkan Y sama dengan -1. Untuk asimtot tegaknya, ketika difaktorkan dia tidak memiliki asimtot tegak. Nomor 4, untuk menentukan titik stasioner dan kemonotonan dari grafik fungsi. Maksudnya ini adalah menggambarkan fungsi sesuai dengan karakteristiknya. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama itu adalah menentukan titik stasioner dan kemonotonannya dulu, kemudian mencari kecekungan dan titik belok, kemudian untuk menentukan asimtot. Ya, semua dilakukan seperti cara yang sebelumnya. Dimasukkan angkanya, kemudian kita uji titik untuk menemukan kurvanya, koordinatnya. Setelah itu kita bikin garis bilangannya, didapatkan dia sesuai dengan ini ya. Kenapa dia cekung ke atas? Karena dia turunan yang pertama itu dia lebih dari 0 ya, turunan yang kedua itu dia lebih dari 0, makanya dia kurvanya cekung ke atas. Untuk soal yang terakhir itu ada limit ya. Limit itu simpelnya kita tinggal mengganti nilai X itu sama dengan nilai batas limitnya. Karena contoh soal yang pertama ini adalah X menuju -1, berarti kita ganti X pangkat 2 nya ini sama dengan -1. Untuk memudahkan kita sederhanakan dulu dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita dapatkan X kuadrat plus 5X plus 4 itu kita faktorkan menjadi X plus 4 dan X plus 1. Kemudian yang sama bisa kita coret dan kita dapatkan hasil -3/6. Untuk ln X yang B, ln X dibagi X kuadrat -1 itu kita menggunakan L'Hospital rule, dimana kita membagi jadi ln X dibagi turunan X kuadrat -1 ya. Jadi ln X itu hasilnya adalah 1/X dibagi turunan dari X kuadrat -1 sama dengan 2X. Jadi kita masukkan, kita ganti angka X nya sama dengan 1, kita peroleh hasil 1/2. Untuk ln X sama dengan X itu sama dengan 0. Untuk lim X menuju tak hingga fungsi yang terakhir sama, kita tinggal membagi dengan pangkat yang paling besar. Dalam kasus ini pangkat paling besar adalah X/2, jadi semuanya kita bagi X/2. Kemudian kita sederhanakan, yang bisa kita coret ya, ada ini, kemudian ini, dan ini. Sehingga kita dapatkan 2 plus 5/X plus 4/X kuadrat per 1 plus 4/X min 5/X kuadrat. X nya ini kita ganti 0 ya, 5 bagi 0, 0, 4 bagi X 0 kuadrat 0, dibagi 1 ditambah 4 per 0, 0 min 5/X kuadrat, 5/0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2. Demikian pembahasan pada tugas 4 kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.